Cabang iman yang ke-56 adalah menyambung kekerabatan yang disebut dengan silaturrahim. Silaturrahim, menyambung kekerabatan. Jadi kalau dalam istilah syarak, dalam istilah agama, rahim itu artinya adalah sanak kerabat atau kerabat yang dekat. Itu namanya rahim. Sehingga silaturrahim itu artinya menyambung kekerabatan. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia, kemudian silaturahim ini diberlakukan secara umum. Dikatakan bahwa silaturahim itu pokoknya mengunjungi sesama muslim itu adalah silaturahim. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pagi hari ini kita sampai pada cabang iman yang ke-56. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala as-sadisu wal khamsun. As-sadisu utawi kang nomor 6, wal khamsuna lan 50 iku silatul arhami, nepung pira-pira kerabat. Liqaulihi, krana dawe Allah ta'ala, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Fahal asaitum, mangka anata menawa sira kabeh, in tawallaitum lamun kuwasa sapa sira kabeh, iku antufsidu yanto gawe kerusakan sapa sira kabeh fil ardi ing dalem bumi, wa tuqatti'u lan padha mutus-mutus mekot-mekot sapa sira kabeh arhamakum ing pira-pira sanak kerabat sira kabeh. Ulaika alladzina, ulaika utai mangkono wong alladzina wong akeh la'anahum kang padha nglaknat ing alladzina sapa Allahu Gusti Allah, fa asammahum nuli gawe budheg ing sapa Allah ing alladzina, wa a'malan gawe wuta sapa Allah absarahum ing pira-pira peningale alladzina. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Walladzina lan wong akeh yang kuduna kang padha batalaken sapa alladzina ahdallahi ing janjine Allah min ba'di mitsaqih ing dalam sause, saking ing dalam sause kuwate ahdallah, wa yaqta'una lan padha megot sapa alladzina ma ing barang amara kang wis perintah sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan ma ayu sala ing yen den sambung apa ma, wa yufsiduna lan padha gawe kerusakan sapa alladzina fil ardi ing dalem bumi. Ulaika utai mangkono-mangkono wong lahum iku lahum ketuwe ulaika al-la'natu utawi laknat, walahum lan iku ketuwe ulaika su'ud dari utawi ala-alane omah panggonan. Wali hadisi Anas bin Malik lan krana hadise Anas bin Malik
fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro Al-Bukhari wa Muslim. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Man utawi sapane wong iku ahabba luwih demen sapa man ayyubsata ing yen to den jembaraken lahu ketuwe man fi rizqihi ing dalem rizqine man wa ayun sa'alan yanto den dawaaken lahu ketuwe man fi asarihi ing dalem umure man falyasil mongko becik nepung sapa man rahimahu ing rahime utawa kerabate man. Wa hadisi Muhammad ibni Jubair ditambah Muhammad ibni Jubair. Di situ tertulis Jubair ditambah Muhammad ibni Jubair. Muhammad ibni Jubair. Wa hadisi Muhammad ibni Jubair lan hadisi Muhammad ibni Jubair ibni Mut'im. Fihi ma ing dalam sahihaini aidan halih malih an abihi saking bapake Muhammad ibni Jubair. La yadkhulu dawuh sapa Kanjeng Nabi la yadkhulu ora manjing sartane wong-wong kang kawitan mlebu aljannata ing dalem swarga sapa qati'un wong kang megot rahim, wong kang mutus kekerabatan, yakni ngarepaken sapa Kanjeng Nabi qati'ar rahimin ing wong kang megot sanak utawa kerabat. Qultu ngucap sapa ingsun wala farqa lan ora ana beda iku maujud baina ayyakuna ing dalam antarane yen ta ana sapa wong iku barron wong kang apik au fajiran utawa wong kang ala, wong kang fasik. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Cabang iman yang ke-56 adalah menyambung kekerabatan yang disebut dengan silaturrahim. Nah, silaturrahim menyambung kekerabatan. Jadi kalau dalam istilah syarak, dalam istilah agama, rahim itu artinya adalah sanak kerabat atau kerabat yang dekat, itu namanya rahim. Sehingga silaturrahim itu artinya menyambung kekerabatan. Nah, tetapi kalau dalam bahasa Indonesia, kemudian silaturrahim ini diberlakukan secara umum. Dikatakan bahwa silaturrahim itu pokoknya mengunjungi sesama muslim itu adalah silaturrahim. Nah, misalnya kita datang kepada tetangga, kita bilang kita silaturahim. Kita datang berziarah ke para guru, ke para kiai, kita bilang silaturahim. Kita bicara misalnya datang ziarah ke teman-teman, kita bilang silaturahim. Itu dalam bahasa Indonesia. Maknanya seperti itu. Tetapi dalam istilah syarak, silaturahim itu adalah menyambung kekerabatan. Jadi dikhususkan untuk kerabat. Kerabat itu ya saudara-saudara kita, seayah, seibu, seayah saja, seibu saja, atau saudara-saudaranya bapak kita, saudara-saudaranya ibu kita, itu namanya kerabat. Nah, itulah yang ketika kita menyambung tali kekerabatan dengan mereka, itulah yang disebut dengan silaturahim. Ketika kita mendatangi mereka, berkunjung ke rumahnya, maka itu berarti kita melakukan silaturahim. Tetapi kalau kita datang kepada selain kerabat kita, misalnya kita datang ke guru-guru kita, atau datang ke tetangga yang bukan kerabat,
kepada teman-teman kita, maka dalam istilah syara itu bukan disebut silaturahim. Meskipun juga dianjurkan kita melakukannya, tetapi itu tidak disebut silaturahim. Ya, disebut dengan ziarah, misalnya dengan ziyaratul masyayikh, berkunjung ke rumah para kiai, para guru. Ziyaratu al-asdiqa, kita berkunjung kepada teman-teman. Ziyaratul jiran, kita berkunjung ke ke tetangga-tetangga. Itu untuk istilah. Ini penting untuk dijelaskan karena ini berkaitan dengan masalah hukum. Silaturahim ini hukumnya adalah wajib. Silaturahim dengan pengertian menyambung tali kekerabatan itu hukumnya adalah wajib. Sedangkan kita berkunjung kepada selain kerabat, misalnya kepada teman, kepada guru, itu hukumnya tidak wajib. Sehingga kita jelaskan terlebih dahulu agar nanti tidak disalahpahami, menganggap bahwa kita berkunjung ke rumah teman, berkunjung ke rumah guru, ke rumah para kiai itu dianggap sebagai sesuatu yang wajib ketika kita mengatakan silaturahim itu hukumnya wajib. Nah, sehingga kita pahamkan terlebih dahulu dalam istilah syara, silaturahim itu dikhususkan untuk menyambung tali kekerabatan, yaitu keluarga dekat. Itu yang disebut dengan silaturahim. Dan ini hukumnya dalam syariat Islam adalah wajib. Sementara memutus silaturahim itu hukumnya adalah haram, bahkan minal kabair, tergolong sebagai dosa besar. Kalau ada seseorang itu memutus tali kekerabatan dengan keluarganya, misalnya dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan pamannya, misalnya dia memutus kekerabatan dengan mereka, maka dia jatuh kepada dosa besar, dan ini adalah mujma' alaih, dengan kesepakatan seluruh umat Islam. Kenapa? Karena memang sudah ada nas di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah tentang haramnya seseorang memutus tali silaturahim atau tali kekerabatan ini. Di antaranya ayat yang tadi sudah kita baca. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat 22 sampai 23 berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum." Ayat ini menjelaskan tentang bahaya orang yang memutuskan silaturahim, artinya memutuskan kekerabatan dengan sanak kerabatnya, bahwa mereka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengetahui bahwa salah satu tanda bahwa dosa-dosa tertentu itu tergolong sebagai dosa-dosa besar apabila dalam ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang dosa tersebut ada ancaman laknat terhadap para pelakunya. Jadi kalau dalam hadis dosa ini, orang yang melakukannya akan dilaknat oleh Allah, akan dilaknat oleh Rasulullah, maka menunjukkan bahwa dosa tersebut masuk dalam kategori sebagai minal kabair, sebagai dosa-dosa besar. Nah, dalam ayat ini juga terdapat laknat Allah terhadap mereka yang memutus silaturahim. Nah, sehingga para ulama kemudian bersepakat bahwa memutus silaturahim
itu hukumnya adalah haram minal kabair bil ijma', dengan kesepakatan seluruh umat Islam. Dalam ayat yang lain juga disebutkan laknat terhadap mereka yang memutus silaturahim, yaitu dalam surat Ar-Ra'd, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Di situ di antara orang yang akan mendapatkan laknat Allah dan mendapatkan su'uddar, tempat yang paling buruk nanti di akhirat, artinya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Di antaranya adalah wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, yaitu orang yang memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Allah memerintahkan untuk disambung, tetapi dia memutuskannya. Dan apa perintah Allah yang untuk disambung itu apa? Yaitu kekerabatan. Tali kekerabatan itu yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, tetapi seseorang kemudian malah justru memutuskannya. Maka lahumul la'nah, bagi mereka adalah laknat Allah, walahum su'uddar, dan bagi mereka adalah tempat yang paling buruk, rumah yang paling buruk nanti di akhirat, yaitu di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosa memutus silaturahim ini bukan sesuatu yang dosa biasa, bukan sesuatu yang ringan. Ini adalah sesuatu yang sangat berat, sangat berat bagi seseorang. Karena itu jangan sampai ada di antara kita yang kemudian putus silaturahimnya dengan kerabat, sanak kerabatnya sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita melakukan silaturahim? Kapan kita dianggap telah melakukan silaturahim? Para ulama menjelaskan bahwa cara untuk silaturahim itu adalah dengan dua cara. Yang pertama adalah biziaratihim, dengan kita mengunjunginya, kita mengunjungi rumahnya secara berkala. Sesekali kita datang ke tempat ke tempat sanak kerabat kita, ke paman kita, ke bibi kita, ke saudara kita, secara berkala. Minimal ketika di hari-hari senang atau di hari-hari sedih kita mengunjunginya. Ketika misalnya di hari raya kita berkunjung ke rumahnya. Ketika di hari misalnya dia mendapatkan rizki, misalnya mendapatkan rizki berupa anak atau apa, pokoknya di hari yang mereka senang, maka kita kunjungi mereka. Atau di hari ketika mereka tertimpa musibah, misalnya ada di antara anggota keluarga dari kerabat kita yang meninggal dunia, atau yang ada di antara kerabat kita yang sedang sakit, maka kita kemudian datang mengunjunginya. Apa yang kita lakukan ini namanya apa? Silaturahim. Yang pertama, bentuk silaturahim yang pertama yaitu secara langsung kita mendatangi rumah kerabat kita itu. Nah, memutus silaturahim berarti yang dalam pengertian yang pertama yaitu sama sekali dia tidak mengunjunginya. Sama sekali dia tidak mengunjunginya tanpa ada uzur syar'i yang membolehkan dia untuk tidak memutus silaturahim. Batasannya mana? Yaitu sampai pada batas saudara atau kerabat kita itu merasa nggak ada hubungan apa-apa antara dia dan dengan kita. Karena kita nggak pernah mengunjunginya, nggak pernah kita mendatanginya, saudara kita itu merasa nggak ada hubungan apa-apa dengan kita. Gara-gara kita nggak pernah mendatangi dia.
Maka di saat ini seseorang telah dianggap memutuskan tali kekerabatan atau telah memutuskan silaturrahim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat penting. Sekedar kita berkunjung, apalagi di hari raya. Di hari raya biasanya adalah kesempatan bagi kita untuk bisa mengunjungi sanak kerabat. Maka jangan diabaikan, jangan dilewatkan waktu-waktu yang baik ini untuk kemudian datang berkunjung, mengunjungi sanak kerabat kita. Apalagi di saat mereka susah, di saat mereka sedang kena musibah, di saat mereka sedang ada yang sakit, tentu mereka sangat menunggu kehadiran kita mengunjungi mereka meskipun hanya sebentar. Ketika di saat mereka sedang sakit, kemudian kita nggak hadir sama sekali, kita nggak mengunjunginya, maka bagaimana perasaan dia? Nah, dia akan mengatakan dalam hatinya bahwa dia itu kayak bukan saudara saya, dia bukan kerabat saya. Teman-teman saya semuanya sudah datang, tetangga sudah datang, tapi si fulan yang dia adalah adik saya, dia adalah keponakan saya, misalnya, ternyata malah nggak terlihat batang hidungnya, sama sekali tidak mengunjungi, tidak datang untuk menjenguk di saat dia sedang kesusahan. Nah, di sini akan muncul perasaan seakan-akan nggak ada ikatan persaudaraan, tidak ada ikatan kekerabatan di antara keduanya. Maka dia telah memutus silaturahim di saat ini dan jatuh kepada dosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi batasannya itu, batasannya dianggap telah memutus kekerabatan, tali kekerabatan, yaitu ketika kerabat kita itu merasa bahwa dia sudah nggak memiliki seperti udah orang lain, kayak orang lain, bukan kerabat lagi. Karena memang nggak pernah, di saat gembira dia tidak datang, di saat susah dia juga nggak datang. Sehingga di sini terasa nggak ada ikatan kekerabatan di antara keduanya. Ini yang dianggap telah memutus silaturrahim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyambung silaturahim itu adalah dengan membantu kebutuhan sanak kerabat ketika mereka membutuhkannya. Ini bentuk yang kedua dari silaturahim, yaitu dengan membantu sanak kerabat ketika mereka membutuhkan bantuan. Misalnya kerabatnya sedang nggak punya uang sama sekali untuk dirinya dan keluarganya. Misalnya kerabatnya membutuhkan uang untuk untuk membiayai anak-anaknya misalnya, untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari, memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, untuk makan, untuk minum, untuk sandang mereka. Kemudian mereka ketika dalam kondisi sangat membutuhkan bantuan dan dia datang kepada saudaranya, kerabatnya, yang notabene kerabatnya ini orang kaya. Orang kaya dengan pengertian dia memiliki harta untuk bisa membantu. Ketika kerabatnya bilang, tolong hutangi saya uang, saya mau beli begini untuk anak saya, untuk istri saya misalnya, karena sangat membutuhkan misalnya. Kemudian ternyata kerabatnya itu tidak mau membantunya. Dia mengatakan saya nggak punya uang, padahal dia punya uang. Atau dia bilang sana kerja sendiri, cari uang sendiri, saya nggak mau bantu kamu. Maka orang ini berarti telah memutus
silaturahim. Tetapi kalau disebut menyambung, apabila dia membantunya, di saat kerabatnya itu membutuhkan bantuan uang, bantuan harta, maka dia kasih. Ini nggak usah hutang, saya kasihkan aja kamu misalnya. Ataupun menghutangi pun itu adalah merupakan bantuan. Nah, betapa senangnya apabila kita sedang membutuhkan, kemudian kita hutang kepada orang lain, kemudian dikasih. Pasti hati kita berbunga-bunga dan kita senang, meskipun itu hutang. Nah, maka demikian juga kita, di saat misalnya kerabat kita membutuhkan bantuan kita, maka hendaknya kita membantunya, dan ini adalah bentuk silaturahim. Tidak membantunya adalah qati'atur rahim, memutus silaturahim. Kenapa? Karena kerabat itu di saat mereka sangat membutuhkan, di saat mereka sedang darurat, sangat membutuhkan uang, sangat membutuhkan bantuan, kok kita bantu, maka mereka akan merasa inilah kerabat saya. Berarti tersambung di sini. Inilah saudara saya. Dia akan senang dan dia akan gembira, dia akan merasa bahwa dia punya kerabat, bahwa dia punya saudara. Merasa dalam hatinya dengan kuat bahwa dia memiliki di dunia ini, dia tidak sendiri, tetapi dia punya keluarga, punya kerabat. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang dimintai bantuan oleh kerabatnya, dia memiliki harta, kemudian dia tidak mau membantunya. Apalagi secara zahir dia orang yang kaya raya, sementara kerabatnya ini orang miskin. Kemudian datang meminta bantuan karena sangat membutuhkan, bukan bantuan sekedar untuk berfoya-foya, tetapi memang dia sangat membutuhkan untuk dirinya dan keluarganya. Ketika datang dia mengatakan, saya hutang uang, saya nggak minta, saya hutang. Tetapi dia bilang, hutang jangan ke saya, kamu usaha sendiri misalnya, kamu jangan kayak begitu dan seterusnya. Maka bagaimana perasaan kerabat itu? Dia akan mengatakan dalam hatinya, saya nggak punya kerabat, saya nggak punya keluarga. Yang keluarga saja yang dekat tidak mau membantu saya di saat saya membutuhkan. Nah, maka seakan-akan dia nggak memiliki, merasa bahwa dia sudah tidak lagi memiliki kerabat. Ini sangat bernilai, sangat bernilai. Wong ketika seseorang bukan kerabatnya, misalnya saya dengan kalian bukan kerabat, bukan keluarga, tetapi di saat kalian membutuhkan kemudian saya bantu, kalian merasa saya adalah kerabat kamu, padahal bukan. Itu nilai dari sebuah bantuan, nilai dari sebuah pertolongan. Di saat orang sedang susah, kok ada yang menolong, maka perasaannya saya ini meskipun di sini nggak punya kerabat, tapi saya punya banyak keluarga, seakan-akan seperti itu. Nah, makanya para ulama menjelaskan bahwa menyambung silaturahim yang pertama adalah dengan mengunjunginya, mendatangi rumahnya secara berkala. Yang kedua, terutama di hari-hari senang dan di hari-hari sedih, di hari-hari kena musibah. Yang kedua adalah dengan membantu mereka di saat mereka sedang membutuhkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat, oleh para sholihin, para aulia. Mereka rajin dalam melakukan silaturahim. Nah, terkadang sebagian orang itu mengutamakan orang lain daripada kerabatnya. Kerabatnya membutuhkan, dia tidak membantunya, tetapi temannya membutuhkan dia membantunya. Ada yang seperti itu. Artinya membantu teman sesuatu yang baik, membantu tetangga sesuatu yang baik, tetapi membantu kerabat di saat mereka membutuhkan adalah kewajiban. Hendaknya seseorang mengutamakan yang wajib dari yang sunnah.
Nah, jangan sampai seseorang kemudian membantu orang lain yang bukan kerabat, kemudian dia mengabaikan kerabatnya sendiri. Padahal membantu mereka bagian dari kewajiban, tidak membantu mereka, menjadikan memutus kekerabatan adalah minal kabair, termasuk tergolong sebagai dosa-dosa besar. Nah, maka ini harus betul-betul diperhatikan oleh kita. Nah, seseorang yang memutus silaturahim, maka dia tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang pertama kali masuk surga. Dia tidak akan, artinya dia akan diazab terlebih dahulu di dalam neraka, baru masuk surga apabila dia adalah orang mukmin. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini, la yadkhulul jannata qati'un. Nah, artinya adalah ma'al awwalin, tidak akan masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang pertama kali masuk surga. Siapa orang yang pertama kali masuk surga? Al-muttaqun, as-salihun. Mereka orang-orang yang bertakwa, mereka orang-orang saleh. Maka mereka masuk surga di awal-awal. Kenapa? Karena mereka masuk surga bila azab. Mereka masuk surga tanpa didahului dengan azab di neraka terlebih dahulu, sehingga mereka langsung masuk ke dalam surga. Sedangkan qati'ur rahim, orang yang memutus kekerabatan, tali kekerabatan, maka orang seperti ini nggak bisa langsung masuk surga, tetapi dia akan diazab di dalam neraka terlebih dahulu, baru kemudian jika dia memang mukmin muslim akan dikeluarkan dan masuk ke dalam surga. Nah, ini menunjukkan apa? Beratnya dosa qati'atur rahim. Bahkan disebutkan di sini oleh rawi dari hadis ini, qultu wala farqa baina ayyakuna barran aw fajiran. Di sini tidak ada beda antara orang yang baik dan orang yang nggak baik. Pokoknya dia melakukan qati'atur rahim, dia memutus sanak kekerabatan, maka dia nggak akan masuk surga ma'al awwalin. Maksudnya bagaimana barron di sini? Misalnya ada orang yang kemarin kita ceritakan dulu, secara pribadi dia menampakkan kesolehan luar biasa, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa bagusnya, bukan luar biasa jeleknya. Jadi dia rajin sholat 5 waktunya, ditambah sholat sunnah, baca Al-Qur'annya setiap hari, nggak pernah lekang, zikirnya kemana-mana bawa tasbih, subhahnya nggak pernah lekang dari tangannya. Bukan hanya ada di tangan tetapi terus berputar dengan zikir di lisannya misalnya. Rajin sedekah, rajin membantu fakir, miskin, rajin berinfak untuk masjid, untuk pondok pesantren. Baik apa enggak? Sangat baik, orang ini sangat baik sekali. Tapi ternyata dia memutus silaturahim. Ternyata dia dengan kerabatnya sendiri tidak baik. Ternyata dia malah bertengkar dengan kakak adiknya. Dia nggak baik sama orang tuanya, nggak baik dengan pamannya, dengan bibinya. Malah nggak pernah sama sekali mengunjunginya sepanjang hidupnya. Maka orang seperti ini nggak akan masuk surga ma'al awwalin. Akan diazab nanti di akhirat, meskipun secara penampilan dan secara zahir dia adalah menunjukkan sebagai orang yang baik. Kenapa? Karena silaturahim juga merupakan salah satu perintah Allah yang hukumnya wajib. Meninggalkan silaturahim atau memutus silaturahim adalah sesuatu yang diharamkan, yang bahkan tadi kita sebut sebagai termasuk dosa besar.
Maka jika seseorang tidak melakukan silaturahim, ada kewajiban yang belum dilakukannya. Jika dia memutus silaturahim, maka berarti ada dosa besar yang masih dia kerjakan. Dan orang seperti itu bukan orang yang bertakwa. Sementara mereka yang masuk surga bila azab adalah mereka yang bertakwa. Mereka yang menjalankan semua kewajiban dan mereka yang senantiasa meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang masuk surga. Maka di sini la yadkhulul jannata qati'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Siapapun orangnya, kayak apapun orangnya, meskipun dia alim, allamah misalnya, berilmu, orang yang penampilannya luar biasa, tetapi kalau dia memutus silaturahim, dia bukan orang saleh, dia bukan orang yang bertakwa, dan dia akan la yadkhulul jannah qati'un ay ma'al awwalin. Sebab ini sering terjadi. Kenapa kita tekankan dan kita katakan berkali-kali? Sering terjadi orang itu baik kepada orang lain tetapi tidak baik kepada keluarganya. Sering seseorang itu baik kepada tetangganya, kepada teman-temannya, luar biasa baiknya kalau dengan teman-temannya, tetapi ternyata dengan orang tuanya dia nggak baik. Ternyata dengan adik, dengan kakaknya dia tidak baik. Ternyata dengan istrinya dia tidak baik. Tetapi dengan orang lain super baik. Sehingga orang memandang bahwa dia orang baik, tetapi sebenarnya di dalamnya dia bukan orang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering lepas ya, sering lepas dari perhatian sebagian orang dalam hal prioritas melakukan kebaikan, bahwa melakukan kebaikan kepada sanak kerabat itu jauh lebih harus diutamakan dari berbuat baik kepada selainnya. Harus diperhatikan sanak kerabat kita. Sanak kerabat kita akan lebih baik lagi apabila kita bukan sekedar membantu mereka dengan pengertian harta benda, tetapi kita juga membantu mereka untuk memperoleh kebaikan-kebaikan, untuk memperoleh kebahagiaan dan keselamatan nanti di akhirat. Bukan hanya membantu dari sisi finansial, keuangan, tetapi juga bagaimana membawa mereka hadir dalam majelis-majelis ilmu, misalnya kerabat kita. Kita ajak kakak, adik kita untuk bisa kemudian hadir dalam majelis ilmu agar mereka bisa belajar ilmu agama dan kemudian mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Itu akan jauh lebih baik lagi. Tidak kemudian mengabaikan keselamatan kerabatnya. Dibantu terus pakai uang misalnya, dikunjungi terus, tetapi tidak diajak untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam agama. Dibiarkan dalam kebodohannya terhadap ilmu agama. Dibiarkan gak bisa sholat, dibiarkan gak bisa puasa, gak bisa berwudu, dibiarkan gak paham akidah ahli sunnah wal jamaah, dibiarkan gak mengenal Allah, dibiarkan tidak mengenal Rasulullah. Maka itu juga sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kalau kita mencintai kerabat kita, maka berarti kita mencintai mereka dalam kebaikan. Kita menginginkan kebaikan-kebaikan untuk mereka, bukan hanya kebaikan-kebaikan secara lahiriah di dunia ini, tetapi juga kebaikan-kebaikan untuk akhirat dia. Karena sering juga terjadi di antara kita itu memperbaiki orang lain tetapi tidak memperbaiki keluarga kita sendiri. Kerabat kita tidak diajari ilmu agama, tetapi dia mengajari ilmu agama tetangganya. Adiknya dibiarkan bodoh,
paman bibinya dibiarkan tidak paham agama, kemudian dia mengajari orang lain tentang ilmu-ilmu agama. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sangat penting untuk menjadi perhatian kita semuanya dalam rangka untuk menjalankan kewajiban silaturahim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis la yadkhulul jannata qati'un ini jangan dipahami secara harfiah. Kalau secara harfiah, mengikuti terjemahan secara harfiah, maka akan dikatakan tidak akan masuk surga orang yang memutus yang memutus kekerabatan. Seakan-akan sama sekali seseorang yang memutus kekerabatan gak akan masuk surga. Nah, maka kita merujuk kepada penjelasan para ulama bahwa yang dimaksud dengan la yadkhul di sini adalah la yadkhulul jannah ma'al awwalin. Kenapa? Karena kaidahnya mengatakan bahwa orang yang mati dalam keadaan muslim maka dia akan masuk surga. Sebanyak apapun dan sebesar apapun dosa yang pernah dilakukannya, kalau seseorang itu mati dalam keadaan mukmin, muslim, maka dia akan masuk surga. Kaidahnya seperti itu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rasulullah bersabda, fa innallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya bahwa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Dalam riwayat yang lain min khair. Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah dan dalam hatinya itu ada sebiji sawi dari keimanan. Artinya sedikit sekali ada keimanan, dia akan keluar dari neraka. Nah, maka orang yang melakukan silaturahim, orang yang memutuskan silaturahim, kalau sepanjang dia masih mukmin, mati dalam keadaan mukmin, dia masih masuk surga. Tetapi hadis ini menunjukkan bahwa dia tidak akan masuk surga secara langsung. Dia tidak akan masuk surga secara langsung, tetapi dia akan diazab terlebih dahulu di dalam neraka, baru kemudian akhir-akhir kemudian dia akan masuk ke dalam surga jika dia memang mukmin. Dan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah juga diterangkan bahwa seseorang itu tidak menjadi kafir dengan sebab dosa yang dilakukannya. Qati'atur rahim adalah maksiat, adalah dosa. Dan seseorang yang melakukan dosa tidak menjadi kafir selama dia tidak menghalalkan dosa itu. Nah, sementara yang mereka nggak masuk surga itu siapa? Orang yang nggak masuk surga adalah orang kafir. Orang yang nggak masuk surga adalah orang yang nggak masuk surga sama sekali adalah orang kafir. Maka ayat ini tidak mungkin dipahami bahwa orang yang melakukan dosa silaturahim gak akan masuk surga sama sekali. Karena jika diartikan begitu, berarti dimaknai bahwa orang yang memutuskan silaturahim melakukan dosa, itu dia telah kafir. Karena gak akan masuk surga. Nah, sehingga para ulama menjelaskan bahwa la yadkhulul jannah artinya la yadkhulul jannata ma'al awwalin qati'un. Orang yang memutus silaturahim tidak akan masuk surga ma'al awwalin, ma'al muttaqin, ma'as salihin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada hadis lagi yang disebutkan dalam hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang
suka untuk diluaskan rezekinya. Mungkin setiap kita suka, ingin diluaskan rezekinya. Kebanyakan orang ingin rezekinya itu luas. Apapun yang dia inginkan dari kebutuhan di dunia ini bisa dipenuhi. Pengen ini, pengen itu, ada uangnya. Ada uangnya dan ada yang dia butuhkan bisa tidak dia dapat. Kebanyakan orang seperti itu, ingin rezekinya diluaskan. Wa ayyun sa'alahu fi atharihi. Maksudnya dia ingin untuk umurnya itu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung kekerabatan. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang hikmah atau fadilah dari silaturahim. Bahwa silaturahim memiliki keutamaan. Selain dia adalah merupakan kewajiban, silaturahim juga memiliki faidah, memiliki keutamaan untuk kebaikan kita yang melakukannya. Apa itu? Yaitu yang pertama, akan diluaskan rezekinya. Kalau kita rajin silaturahim, mengunjungi kerabat kita, maka rezeki kita akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan umur kita akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya itu keinginan mayoritas manusia. Manusia pada umumnya ingin umurnya panjang kan. Kalau bisa ya nggak mati lah, nggak mati-mati. Umur sampai 1000 tahun, 2000 tahun, pengennya hidup terus, itu manusia. Nah, meskipun nggak ada manusia di dunia ini yang abadi, nanti tetap akan mati, karena sesuatu yang bermula maka dia akan berakhir. Setiap kita yang hadir dalam majelis ilmu ini nanti juga akan mati satu persatu. Entah siapa yang paling dulu dan siapa yang paling akhir, Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Karena semuanya sudah tertulis. Tetapi ada sebuah amalan yang apabila kita melakukannya, maka insya Allah umur kita akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan rezeki kita akan diluaskan oleh Allah. Amalan apa? Yaitu silaturahim. Dengan dua cara tadi, yaitu dengan mengunjunginya secara berkala, kerabat kita. Yang kedua adalah dengan cara kita membantu mereka di saat mereka membutuhkan bantuan kita. Nah, maka itu akan menjadikan umur kita dipanjangkan dan rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga umur sudah ditentukan, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa makna dari hadis ini? Kok dikatakan bahwa rezekinya akan diluaskan dan umurnya akan dipanjangkan? Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini berbicara tentang takdir mu'allaq. Takdir Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah mubram dan yang kedua adalah mu'allaq. Takdir mubram itu yang seperti apa? Yaitu takdir yang dalam catatan malaikat hanya tertulis satu opsi saja, yang pasti itu akan terjadi. Sehingga malaikat akan melaksanakan ketentuan atau takdir Allah yang hanya tertulis satu opsi saja, satu pilihan saja. Ini namanya takdir mubram. Pasti itulah yang akan terjadi, bukan selainnya. Ini namanya takdir mubram. Yang kedua ada takdir namanya takdir mu'allaq, yang digantungkan kepada perbuatan manusia. Mu'allaq artinya digantungkan kepada perbuatan manusia. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya
takdir ini yang ada dalam catatan malaikat, malaikat yang akan melaksanakan takdir Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan kepada sebagian para malaikat untuk mengatur sebagian alam semesta ini. Tentu dengan perintah dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam catatan malaikat itu tertulis dua opsi. Yang malaikat tidak mengetahui opsi mana yang akan terjadi di antara dua opsi ini, dua pilihan ini. Tertulis di situ dikatakan misalnya apabila si fulan itu bersilaturahim, maka dia tidak dicabut nyawanya tahun ini. Jika dia tidak silaturahim, maka dia dicabut dalam nyawanya dalam tahun ini, dalam sebuah misalnya kecelakaan di tempat itu waktu ini misalnya. Maka di sini malaikat menunggu. Malaikat menunggu apa ya yang dilakukan oleh orang ini, fulan ini. Apakah dia silaturahim atau tidak silaturahim? Jika malaikat melihat ternyata orang ini tidak silaturahim, maka tahun ini malaikat mencabut nyawanya dalam sebuah kecelakaan yang sudah tadi ditentukan, tertulis seluruhnya. Dalam waktu dan tempat yang sudah ditentukan, dalam detik yang sudah ditentukan, malaikat mencabut nyawanya. Tetapi jika malaikat kemudian melihat orang ini ternyata silaturahim, maka malaikat tidak mencabut nyawanya. Dia termasuk yang selamat dalam kecelakaan itu misalnya. Ini namanya mu'allaq. Tetapi mu'allaqnya indal malaikah, dalam pandangan malaikat. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mu'allaq. Bagi Allah, bukan Allah menunggu apakah si fulan silaturahim apa enggak. Enggak, Allah enggak menunggu. Allah sudah tahu, karena Allah yang menentukan dia silaturahim apa tidak. Bahkan yang menciptakan seseorang, perbuatan seseorang silaturahim atau tidak, itu Allah. Maka Allah tidak menunggu dia silaturahim apa enggak. Allah sudah tentukan dia silaturahim apa enggak. Hanya saja Allah merahasiakannya kepada malaikat yang akan melaksanakan tugas ini. Sehingga malaikat yang menunggu apa yang akan dilakukan oleh si fulan itu. Sementara takdir Allah tidak berubah. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah itu tidak berubah. Hanya saja dalam masalah mu'allaq ini itu tidak diberitahukan takdir yang sesungguhnya kepada para malaikat. Takdir Allah yang sesungguhnya tidak diberitahukan kepada para malaikat. Allah sudah mengetahui dan sudah menetapkan dia mati, dia tidak silaturahim dan mati dalam kecelakaan itu. Tapi malaikat nggak tahu. Sehingga malaikat menunggu. Mu'allaq indal malaikah, inilah yang disebut dengan mu'allaq. Sama seperti ini, silaturahim, memperpanjang umur. Artinya dengan silaturahim adalah sebab yang dijadikan oleh Allah seseorang umurnya dipanjangkan. Di antara takdir mu'allaq yang tertulis dalam catatan malaikat dan di Lauhil Mahfuz, silaturahim adalah penyebab dari panjangnya umur seseorang. Tertulis di dalam catatan takdir, jika si fulan silaturahim, dia akan panjang umurnya. Jika dia tidak silaturahim, dicabut nyawanya tahun ini. Maka malaikat kemudian menunggu apakah dia silaturahim apa tidak. Itu yang dimaksud dengan hadis bahwa silaturahim itu bisa memanjangkan umur, artinya menjadi sebab dari yang diciptakan oleh Allah dari panjangnya umur seseorang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang silaturahim dan keutamaannya. Tetapi waktu sudah habis, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.